Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asep Suraman Sulaiman. Saya dari kelas TI 20F. Dan kali ini akan mempresentasikan tentang main memory ya. Oke, kita mulai pokok pembahasan memori semikonduktor. Terus ada error correction. Terus yang terakhir ada advanced drum organization. Oke, kita mulai dari yang pertama, memori semikonduktor. Ada cincin ferromagnetik, yaitu dulu, sekarang semikonduktor, terus menjadi memori komputer ya. Nah, jenis dari memori semikonduktor ini ada banyak, ada RAM, ROM, FROM, EEPROM, dan flash memory ya. Nah, yang pertama ada RAM atau Random Access Memory. RAM dapat dibaca atau ditulis volatile ya, penyimpanan sementara. Statik untuk cache memori lebih cepat, lebih mahal. Nilai 0 dan 1 disimpan pada get flip-flop. Terus ada dynamic. Untuk main memori lebih lambat, lebih padat. SDRAM dan RDRAM terbuat dari sel yang menyimpan data berdasarkan muatan pada kapasitor ya. Terus ada operasi sel memori atau organisasi. Nah, sel memori merupakan elemen dasar memori semikonduktor. Semua sel memori memiliki sifat-sifat yang sama, walaupun menggunakan teknologi yang berbeda. Nah, yaitu contohnya menunjukkan dua angka untuk mewakili biner 1 dan 0 gitu. Mampu untuk menuliskan data dan mampu untuk membaca data gitu. Terus ada operasi sel memori. Sel memori memiliki 3 terminal yang berfungsi untuk menyalurkan sinyal elektronik. Terminal select berfungsi untuk memilih sel memori untuk operasi read atau write. Terminal control berfungsi untuk menunjukkan operasi read atau write. Untuk read, terminal memberikan sinyal listrik yang mengubah keadaan sel menjadi 1 atau 0 gitu. Nah, kalau untuk write, terminal memberikan output dari keadaan sel tersebut. Nah, terus ada dynamic RAM. Bit-bit disimpan sebagai muatan dalam kapasitor. Muatan mudah bocor, perlu sering di-refresh atau need refreshing even when forward. Terus ada konstruksi lebih mudah gitu, smaller per bit, lebih murah, lambat, digunakan sebagai main memory, esensi analogi gitu. Nah, nilai dari muatan pada kapasitor dideterminasikan sebagai biner 1 atau 0. Nah, dynamic RAM struktur dan operasinya sebagai berikut ya. Nah, ini operasi dan struktur dari dynamic RAM gitu. Lanjut, ada static RAM. Bit disimpan sebagai switch on atau off. Muatan tidak mudah bocor. No refreshing need when forward. More complex construction. Large per bit. Ini yang tadi ya. Ini bahasa Inggrisnya. Terus ada SRAM akan menyimpan data selama ada arus listrik yang disalurkan. Gitu. Oke, yang kedua ada ROM atau Read Only Memory ya. Nah, terus yang ketiga ada Programmable ROM. ROM ini hanya dapat dibaca datanya gitu.
Informasi diisi ke dalam chip pada saat pembuatan oleh pabrik. ROM ini ada datanya disimpan secara permanen. Ini datanya disimpan secara permanen dan tidak dapat dihapus atau ditulis ulang gitu. Nah, jadi ROM ini datanya tersimpan secara permanen, bukan sementara karena dan datanya dapat dihapus atau ditulis ulang gitu. ROM juga termasuk memori non-volatile, yaitu data tidak akan hilang ketika komputer kita matikan tidak mendapat daya listrik gitu. Jadi ROM itu sifatnya permanen ya. Terus yang ketiga ada EEPROM. Chip EEPROM dapat dihapus atau ditulis ulang menggunakan paparan sinar ultraviolet. Untuk melakukan ini diperlukan peralatan khusus. EEPROM termasuk memori non-volatile sama dengan ROM, yaitu data tidak akan hilang ketika komputer kita matikan, tidak mendapatkan daya listrik gitu. Jadi hampir sama-sama yang EEPROM. Terus ada EEPROM, bersifat read-mostly. Bisa memasukkan data kapanpun, tanpa harus menghapus data yang sudah tersimpan sebelumnya. EEPROM menggabungkan keunggulan dari ciri non-volatile-nya dengan fleksibilitasnya untuk diupdate gitu. EEPROM lebih mahal dan lebih padat daripada EEPROM itu. Terus ada flash memory. Nah, seperti EEPROM, flash memory menggunakan sistem penghapusan elektronik gitu. Seluruh isi flash memory bisa dihapus dalam hitungan detik. Lebih cepat dibandingkan dengan EEPROM. Flash memory memungkinkan untuk menghapus hanya sebagian dan tidak seluruh isi chip gitu. Nah, flash memory menggunakan satu transistor atau bit. Terus ada refreshing. Refresh atau menyegarkan gitu. Jadi lebih ke refresh aja gitu. Terus ada error correction. Nah, memori semikonduktor ini rentan terhadap error. Nah, jenis error pada memori semikonduktor itu ada hard error ya, atau error yang disebabkan oleh kerusakan permanen memori secara fisik yang menyebabkan sel tidak mampu menyimpan data dengan benar gitu. Terus ada soft error, yaitu error yang bersifat acak dan hanya menyebabkan kerusakan konten yang disimpan dalam sel. Butuh rangkaian logika untuk error detecting dan error correction. Nah, proses deteksi error ini, proses penulisan data, perhitungan dilakukan terhadap data yang akan disimpan dengan menggunakan sebuah fungsi yang akan menghasilkan sebuah kode gitu. Nah, data dan kode hasil perhitungan tersebut disimpan pada memori. Nah, proses pembacaan data yang dihasilkan tersebut dibandingkan dengan data yang tersimpan yang akan menghasilkan 3 kemungkinan. Nah, tidak ada error, tapi data bisa di recovery, dan yang terakhir ada error, tapi data tidak bisa di recovery atau diselamatkan. Nah, metode error correction sederhana yang digunakan adalah metode Hamming. Kode digunakan oleh Richard Hamming dari Bell Laboratories. Hamming kode. Nah, ini Hamming kodenya. Hampir mirip sama himpunan dalam matematika. Nah, prinsip Hamming kode digunakan dalam proses deteksi dan koreksi error di memori komputer. Nah, bit kode yang digunakan disebut juga dengan nama check bit. Nah, check bit ini digunakan untuk menghasilkan sindrom error yang dapat menentukan lokasi error juga gitu. Nah, jumlah bit yang dibutuhkan untuk check bit error yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Nah, untuk melihat check bit yang error, nah ini ada tabelnya ya. Oke, lanjut. Nah, untuk mencapai karakteristik ini, data dan check bit disusun berdasarkan 12 posisi seperti tabel gitu. Nah, check bit diletakkan pada posisi di mana hanya ada satu buah bit dan satu pada nilai binary posisi tersebut gitu. Nah, misalnya check bit kedua atau C2 diletakkan pada posisi 2, 2 sama dengan 0010. Nah, menjadi hanya ada satu bit 1 yaitu pada bit kedua gitu. Nah, posisi sangat menentukan
dalam proses perhitungan check bit. Nah, kayak gini. Bit position number, data bit, check bit gitu. Oke, penggunaan check bit. Check bit dihitung dan disimpan bersamaan dengan proses penyimpanan data. Nah, pada saat data dibaca, check bit dihitung lagi dengan menggunakan persamaan di atas dan kemudian dibandingkan dengan check bit yang tersimpan dan menggunakan logika exclusive OR. Hasil perbandingan disebut sebagai sindrom. Nah, karakteristik dari sindrom ini, jika semua bit sindrom error adalah 0, tidak ada error ya. Nah, kalau jika sindrom error memiliki satu dan hanya satu bit, ada error pada check bit tersebut. Nah, sama tidak diperlukan koreksi gitu. Terus ada sindrom error memiliki lebih dari satu bit gitu. Ada error pada data, terus ada nilai dari sindrom error menunjukkan lokasi bit yang mengalami error gitu. Terus ada chip logik ya. Nah, seperti gambar ini ada chip per gitu. Oke, lanjut. Memori semikonduktor dibuat dalam chip yang tersusun rapi seperti pada gambar sebelumnya gitu. Memori semikonduktor berbentuk chip yang terkemas, masing-masing keping berisi array sel memori. Untuk memori semikonduktor, salah satu masalahnya adalah jumlah bit data yang bisa dibaca atau ditulis di dalamnya hanya satu dalam satu waktu gitu. Nah, susunan fisik dari sel di dalam array sama seperti susunan logika kata di memori gitu. Nah, chip packingnya merupakan lapisan luar pembentuk fisik dari masing-masing memori chip. Yang paling sering digunakan adalah TSOP ya, atau Thin Small Outline Pack ya. Pada RDRAM menggunakan CSP atau Chip Cycle Pack ya. Beberapa chip untuk modul memori terdahulu menggunakan DIV dan SOG ya. Terus gambar di slide selanjutnya menampilkan contoh fake EEPROM yang menggunakan chip 8 mbit. Setiap pin menggunakan garis sinyal gitu. Nah, alamat dari kata yang sedang diakses DO sampai DO7, D7, data yang akan dibaca terdiri dari 8 baris gitu. Terus PCC, power supply ke dalam chip gitu. Pin ground, chip enable pin, program voltage yang disuplai selama programming gitu. Kayak gini ya. Typical memory, fake pins and signal. Nah, memori utama terdiri dari sekumpulan chip memori DRAM. Nah, sekumpulan chip dapat dikelompokkan menjadi memori bank. Bank memori secara independen melaksanakan permintaan membaca atau menulis gitu. X-Bank bisa memproses permintaan secara berkelanjutan. Nah, meningkatkan rataan memori untuk membaca atau menulis dari faktor X gitu. Oke, lanjut. Oh, udah. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf banyak kesalahan karena saya masih proses belajar gitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.